Kira apa pecah tadi seperti itu, Bang? Begini, saya kan pertama dia perempuan, jadi saya tidak mau jangan sampai tangan saya ke dia. Yang kedua, ini kan istri saya mendengar saya dimaki, ya tentu dia marah. Dan NM ini mancing, dorong-dorongan, dan yang pukul lah kepala istri saya kan, ya saya, istri saya udah mau balas, saya bilang jangan. Nah, kemudian saya dengar juga wartawan dibentak-bentak kan, apa ini? Ya, sementara Loli dia megang tangan istri saya terus, karena Lolinya nggak mau, saya nggak mau ditinggal tante, saya mau di rumah tante, saya mau di rumah om. Mulai hari ini saya tunjuk Om Rasman kuasa hukum saya mau tidur rumah om, saya nggak mau gitu. Jadi saya melerai istri saya dengan NM, jangan sampai berantem, orang pada nonton, maksudnya orang pada mengamankan, jangan sampai ribut. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba karena dia nggak berhasil sampai istri ke saya, ya udah. Jadi tadi ya saya kira ini harus ada pembelajaran hukum, dan ya menurut saya NM ini mempertinggi tempat jatuh gitu, Ya sudah, jadi saya tadi bilang nggak ada cerita, saya buat laporan, langsung diterima. Kemudian kita baru selesai visum, ya sudah ketemu dengan Pak Kasat, udah saya tunjukkan, bahkan kacamata saya ini. Ini kacamata saya bengkok nih. Itu ini kena pukulnya tuh. Ya kan, kalau saya lihat itu tangan dia sama handphone dia gitu. Ya itulah pribadi dia gitu. Tapi saya jujur ya, saya malah makin semangat untuk membantu Loli. Setelah Loli tadi bercerita dengan penuh air mata, kalian dengar sendiri dia histeris. Nah, saya melihat, ya saya bilang sama Loli kamu sabar. Nah, ini harus kita lalui dan kamu harus bersabar. Sampai dia juga bilang dia 28 Mei dia akan 18 tahun. Jadi ini saya kira bukti ya kepada masyarakat bahwa saya all out bela klien saya. Dan yang harus kita ingat bahwa kasus ini sudah berjalan. Lolinya pun sudah tidak sabar. Kenapa? Karena di safe house itu menurut dia justru tidak aman dan tidak nyaman. Nah, seperti apa? Dia sudah ceritakan bahwa di situ bergabung dengan ini macam-macam. Nah, kemudian di tempat yang lain juga. Nah, akhirnya dia tadi cabut. Dia lari. Nah, tiba-tiba saya pulang dari pengadilan, terus saya pergi ke tempatnya persemayaman rekan kita Alvin Lim. Saya wawancara di sana lama, kemudian saya sampai rumah, tiba-tiba ada telepon yang saya nggak lihat siapa, saya biarin miss call terus. Tahu-tahu dia bilang saya Loli, saya nggak percaya karena Loli ada banyak orang yang mengatasnamakan Loli ke saya. Nah, tiba-tiba dia kirim voice note, saya dengarin, loh kok mirip. Nah, akhirnya Om izin saya video call. Nah, video call lah, kaget lah saya udah buka baju, saya udah mau ganti sarung. Kamu lagi di mana Om? Saya di depan kantor Om. Kamu kenapa? Saya bilang. Saya lari Om, saya udah nggak kuat, dia nangis. Bantu saya Om. Ya saya kan pakai logika. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya langsung beritahu keluarga, semua mereka sudah pada tidur pikiran saya karena 11:30 sudah. Ya kan? Nah jadi saya berpikir ya sudahlah kalau memang demi kebaikan, ya saya juga jaga. Kamu diantar sama siapa? Saya pakai Gojek Om, Maxim. Mana orangnya? Telepon sama saya. Bapak jangan pergi ya. Nah, tunggu di situ. Nah, terus saya juga berpikir nggak mungkin saya bawa ke kantor saya, jangan sampai dikira nanti saya merekayasa. Nah, terus saya bilang udah kalau begitu kamu ke hotel yang di depan ATM Center sebelah kantor saya, di situ ada hotel. Dia, oh ya Horizon Om, ya udah kamu di lobi. Tunggu di situ termasuk dengan Bapak yang membawa Maxi. Berarti emang dari safe house itu Pak, Iya. Bang Rasman itu dari jam berapa Bang? Berarti Katanya dia jam 10 lewat keluar malam. Dia
larilah ya. Nah lalu sampai situ saya suruh, oke saya datang. Begitu datang kita rekam. Karena saya nggak mau nanti fitnah gitu loh. Jadi karena situ ada CCTV apa, udah kita interview. Nah, habis itu gimana nih Om, saya udah nangis-nangis. Ya saya pikir Polda, Polres, kemudian Mabes, kemudian KPAI, Kemen PPA atau gimana gitu. Saya diskusi. Harusnya ke Polres lah ditangani kan. Tapi dia nggak, saya nggak mau di Polres gini. Dia kurang nyaman, ceritalah dia semua. Nggak mungkin saya cerita sini masalahnya. Ya sudah, kamu saya bawa ke Polres. Nanti kalau kamu mau supaya kamu tidak di safe house, harus ada yang memantau, yang mengawal, melihat perkembangan. Nah, nanti kita bicarakan. Nah itu makanya saya bawa ke sini. Kan niat saya baik, saya bawa ke sini. Tapi supaya mereka mendengar apa yang dia rasakan selama di safe house. 3 bulan di safe house, satu lagi tadi ada namanya saya lupa. Nah, di situ juga dia mengalami apa? Luka yang tadi sempat kena terpukul itu atau gimana? Bukan terpukul, dipukul. Oh, dipukul sama siapa, Bang? Nikita Mirzani lah. Selain abang yang tadi yang kena siapa, Bang? Tadi kan sempat ada Istri saya. apa yang luka, Bang? Dia dipukul kepalanya. Ya cuma tangannya tadi ada biram lah. Tapi saya pikir dia nggak usah lah. Karena ini memang langsung fakta. Saya bukan apa-apa, ini dia perempuan. Kalau laki kita gas lah. Jadi makanya tadi saya mau coba-coba masuk pengacaranya, sebenarnya nggak usah campuri lah. Urus saja klien, saya bilang. Nggak usah sok inilah. Tadi kan datang Fahmi kan. Nah, saya itu ya jantan ke jantan gitu ya. Tapi sekarang gini, ada orang minta tolong ke saya. Fadel datang dengan keluarganya, nangis, saya tolong. Salahkah saya? Saya kan disumpah untuk bantu orang yang menurut saya pantas saya bantu. Terus ada orang lari dari safe house yang kita tahu bahwa selama ini safe house itu tempat yang aman, nyaman. Dia minta tolong ke saya, datang ke kantor saya. Kira-kira kalau saya tolong, dia lari atau bunuh diri, siapa bertanggung jawab? Kan kasihan. Saya dengan niat baik bawa ke sini gitu, untuk didengar keterangan dia, apa yang dia rasakan, supaya pindah dari safe house. Nah pertanyaannya, sebelum dapat tempat yang representatif, yang benar-benar bisa diawasi oleh kami juga, karena dia minta saya kuasa hukumnya supaya betul-betul netral, dia minta di rumah saya dulu. Itu permintaan dia, dan dia sudah buat surat pernyataan. Ya? Oke, thank you Bang. Ya, thank you ya. Naik dulu ya, Bang. Ya, saya naik dulu.